Kawan-kawan semua sudah sahabat semua. Saya perkenalkan dari Batak Center ada kita siapkan 10 orang menerima saudara. Dari sana saja ya. Yang Susana Ibu Tiobora, Borus, Tangga. Yang sebelah kirinya Pak Freddy Pantiangan. Sebelah kirinya Pak Mendu Lambok jadi Pak. Sebelah kirinya lagi Pak Ali bin Ginting. Sebelah kirinya lagi dan sebelah kanan saya Ketua Umum Pak Sintong, sudah kenal. Kemudian sebelah kiri saya Pak Parden Sianipar. Sebelah kiri beliau, sebelah kanan kalian Pak Joner Rambe, Rumapea, Amang Rumapea. Sebelah beliau itu si tua Dr. Pontas. Untuk kita semua ini ada Batak Center. Saya kira untuk wartawan ya. Jadi kita yang hadir pada kesempatan ini adalah pengurus daripada Batak Center dan juga sudah barang tentu di sini tokoh-tokoh yang sangat kompeten yang para wartawan saksikan di sini. Jadi ini adalah bermula daripada adanya pikiran kita atas keprihatinan mengenai situasi yang kita saksikan akhir-akhir ini di Sumatera Utara pada umumnya dan kawasan Danau Toba juga bermasalah banyak sekali. Oleh karena itu, itulah yang kita amati dan keprihatinan itu kita wujudkan dalam bentuk curahan hati dan keprihatinan. Saya katakan di sini pada kesempatan itu saya memang didahulukan untuk berbicara selaku ketua umum, tapi nanti akan dilengkapi daripada teman-teman semuanya di sini atas topik yang kita sepakati ini untuk lebih dipahami lebih pas nanti oleh para wartawan ini. Jadi sebetulnya kita sudah mengirimkan surat kepada tokoh-tokoh di kawasan Sumatera Utara, yaitu tokoh-tokoh dari adat, tokoh-tokoh agama dan denominasi gereja yang ada di sana. Ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Namun Batak Center merasa tidak lengkap kalau ini pun tidak diliput oleh berita, diliput oleh para wartawan untuk dibuat dalam berita baik di sini maupun di Sumatera Utara pada khususnya atau lebih khusus lagi di kawasan Danau Toba. Saya kira kita dapat menyaksikan sendiri kondisi di Sumatera Utara ketika akhir-akhir ini juga kita mendapatkan informasi yang terakhir ini dikatakan yang justru yang terbesar di Sumatera Utara. Kekerasan ya, apa itu? Ya. Kejahatan sosial ya. Bukan hanya seksual, semuanya. Patologi sosial. Bukan, lebih dari situ. Adalah yaitu termasuk premanisme dan sebagainya. Itu yang ya kejahatan sosial nomor 1 di seluruh Indonesia. Lebih khusus lagi tadi yaitu tadi masalah seksualisasi yang lalu judi online juga narkoba juga, patologi sosial lainnya, banyak sekali hal-hal yang negatif yang dianggap justru Sumatera Utara lebih
memprihatinkan kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Justru itulah kita dari Batak Center mensikapi kondisi ini. Itu yang kita adakan sebetulnya. Kita kirimlah surat-surat mengenai kondisi seperti ini kepada yang kita anggap dapat berbuat sesuatu untuk itu, yaitu melalui tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga gereja-gereja juga, terutama juga gereja-gereja yang ada di sana itu. Karena kalau bukan mereka-mereka itu yang dapat membantu mengatasi hal ini, siapa lagi? Jadi memang nanti ini kalau bagaimanapun apa yang kita bahas secara pada saat ini, saya kira adalah terbatas. Tetapi oleh karena itulah kita bagikan dokumen daripada surat yang kita kirimkan ke Sumatera Utara itu kepada denominasi gereja-gereja itu, supaya nanti dari mungkin lebih pas kalau para wartawan mengambil selengkapnya, mengutip daripada apa yang sudah kami sampaikan di atas surat-surat yang sudah kami kirimkan ke Sumatera Utara. Artinya kita prihatin melihat kondisi di sana itu, dan kita memberikan Batak Center mencurahkannya dalam curahan hati dalam bentuk surat yang kita kirim tersebut, agar semua kita dapat itu memahami kondisi ini, dan untuk pada gilirannya sama-sama kita untuk mengatasinya, membuat yang terbaik. Dan yang kita harapkan Batak Center bisa jadi saluran berkat untuk membantu melalui pemikiran tindak langsung di Sumatera Utara atas berbagai masalah-masalah yang kurang baik di Sumatera Utara itu, dan pada khususnya di kawasan Danau Toba, sehingga juga sudah barang tentu untuk masyarakat Batak itu kita harapkan untuk memperbaiki kualitas daripada sumber daya manusia, terutama untuk juga generasi-generasi muda daripada Batak itu. Para wartawan yang kalau mendengarkan tadi bahwa diskusi kita ini tidak terlepas daripada apa yang sedang akan berlangsung di Wonosobo, khususnya adanya rencana Sinode Godang HKBP yang akan dilaksanakan akhir bulan ini ataupun bulan depan. 2 Desember sampai 8 Desember. 2 Desember sampai 8 Desember. Anggota Batak Center ini adalah sebagian juga menjadi jemaat HKBP. Oleh karena itu, anggota Batak Center memiliki kepedulian juga untuk HKBP. Saya katakan tadi bahwa segera akan diadakan Sinode Godang HKBP yang akan memilih Eporus HKBP terutama. Dalam hubungan inilah Batak Center berharap dan mendoakan agar Eporus yang akan terpilih nanti adalah seseorang yang menjadi pilihan Tuhan. Eporus HKBP yang akan terpilih adalah menjadi seseorang pilihan Tuhan yang jauh daripada pemilihan oleh karena pertarungan daripada kemampuan keuangan ataupun pemilihan daripada grup-grup atau kelompok tertentu. Biarlah mereka itu menjadi seorang Eporus HKBP yang merupakan pilihan Tuhan. Sekiranya ini bisa terjadi, maka kita percaya Eporus yang akan terpilih nanti akan menjadi saluran berkat untuk jemaat HKBP, untuk orang-orang Batak, untuk Sumatera Utara, dan untuk Indonesia pada umumnya. Itulah yang menjadi harapan daripada Batak Center ini. Semoga perjalanan daripada Sinode Godang yang akan terjadi bulan Desember yang akan datang ini, seperti yang kita harapkan, berjalan
dengan baik. Horas Mauliate. Dalam curahan hati ini terdiri dari dua bagian pokok. Pertama adalah keprihatinan. Keprihatinan itu terutama menyangkut patologi sosial. Kami menyebutnya patologi sosial, walaupun menurut para ahli kurang pas istilah itu, tapi kami menggunakan dia untuk menggambarkan segala berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ya, saya tidak sempat melihat ini di kamus. Ini kandidat doktor kita, patos itu apa? Lupa saya. Ya, kalau sudah diartikan penyakit, ya tapi pengertian semantiknya semula bukan penyakit, tapi menyangkut apa kecurangan sikap itu semestinya, ya. Jadi setelah itu kita ajarkan termasuk apa yang disebut Pak Ketua Umum tadi, kekerasan seksual dan lain-lain. Boleh bapak-bapak baca semuanya. Tapi yang kedua, kami memberikan solusi. Contoh konkret, kami menemukan peristiwa yang mengagetkan di Sumatera Utara, sebab menjadi pejabat gerejawi di Sumatera Utara sudah sangat disertai politik praktis dengan berbagai macam, silakan terka-terki. Tetapi kami katakan stop politik praktis di gereja. Biarlah sinode gereja pada arus nasional, wilayah dan jemaat berjalan tanpa ada politik praktis. Politik praktis itu tentu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi blok-blokan atau itulah sekitar itulah persoalannya sekarang ini. Jadi baik yang sudah melakukan sinode itu rapat HK gereja maupun yang akan datang, supaya meninggalkan cara-cara yang tidak Kristiani secara khusus dan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Surat dari Batak Center kepada seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara, pimpinan gereja. Nah, saya dari segi adat dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dengan zaman yang sudah berubah total, yaitu zaman elektronik, generasi muda ini sudah jauh meninggalkan adat istiadat kita, yang betul-betul habatakun ini anak muda sudah tidak paham lagi. Contohnya pertuturan di kita jelas itu salah satu bagian habatakun. Jadi ini saya lihat akan membuat suatu fenomena di masyarakat tidak lagi mengutamakan adab di dalam kehidupan interaksi sosial generasi muda yang ada sekarang ini. Nah, yang akhirnya menuju suatu kehidupan bersosial masyarakat ini tidak terlihat lagi habatakun ini yang begitu indah, begitu baik dalam pergaulan sehari-hari. Misalkan makna seorang panggil tulang itu mereka nggak ngerti apa itu tulang di habatakon. Panggil bere, amang boru, ya ini. Akhirnya apa yang terjadi bila ada pergesekan interaksi sosial di masyarakat, tidak ada lagi nilai-nilai luhur kita itu dilaksanakan. Nah, inilah menurut saya dari segi saya sebagai tokoh adat, pergeseran ini yang perlu ditanggapi semua tokoh-tokoh adat yang ada di Sumatera Utara, termasuk orang tua. Yang ya kalau nanti
tidak ada perhatian ini, ya kita nggak tahu lagi. Karena informasi yang ada sekarang ini dengan adanya teknologi di seluruh dunia ini bisa dilihat anak-anak dari mana saja. Mungkin hanya satu ini seluruh dunia bisa kita lihat kan gitu dengan kemajuan teknologi. Yang akhirnya cara berpikir anak-anak generasi muda ini pun akan terbawa arus, ya mana yang mereka suka, mana yang mereka kalau kata anak muda demen gitu ya. Artinya mereka akan coba mempraktikkan itu. Yang mana budaya dari luar atau dari mana belum tentu cocok dengan kita Habatakon kita itu sebagai suku Batak. Nah, ini yang menurut saya bagaimana menanggulangi ini agar generasi muda yang sekarang dan nanti betul-betul budaya itu dipegang teguh. Nah, saya pernah menyampaikan ke pimpinan di sana, bupati kami, agar program Habatakon itu diadakan di sekolah SD, SMP supaya mereka paham betul pendidikan itu. Nah, kalau kita gali Habatakon ini begitu indah dan memang beradab dan betul-betul sesuatu budaya yang sangat tinggi menurut saya kalau dibandingkan dengan budaya yang lain. Nah, itu salah satu yang saya amati. Saya dari Tapanuli Selatan, saya lihat di sana anak-anak muda itu tidak peduli lagi dengan adat budaya. Ada sebagian, tapi kebanyakan karena faktor teknologi ini. Mereka mengerti bahwa budaya orang Batak ini udah kuno, kira-kira begitu. Sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan zaman sekarang, kira-kira begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang siapa yang peduli terhadap ini kan gitu. Dan tidak bisa satu dua orang, harus semua terlibat. Nah, budaya kita dengan agama jelas itu tidak bisa dipisahkan. Itu harus saling mendukung. Nah, sekarang agama, dari segi agama pun saya lihat ya fenomena yang ada, saya perhatikan, maaf kata, para pemuka agama pun tidak paham betul apa itu daripada iman yang diyakini dalam prakteknya. Ini dalam prakteknya ya. Mengerti, tapi prakteknya kurang. Sebagai contoh pemimpin agama, ya harusnya memberikan teladan yang baik kepada jemaatnya. Nah, ini perlu mungkin suatu pembicaraan dalam khususnya pemimpin agama, ya apapun denomnya yang ada di sana, supaya betul-betul terinteraksi antara agama dengan adat ini. Karena tidak ada pertentangan adat dan agama. Nah, itulah ya fenomena saya. Jadi para pemimpin pemimpin agama dari semua denom yang ada itu harus mulailah melihat ke depan bagaimana generasi muda ini supaya betul-betul mereka ya sebagaimana yang kita imani itu ya sesuai perintah agama masing-masing, membuat kebaikan kepada sesama manusia dan menjauhi larangan-larangan yang seperti tadi. Banyak yang saya lihat di fenomena yang seperti sana, banyak pemerkosaan ya, pencurian ya, bahkan ya narkoba. Kalau narkoba udah jelas itu sangat marak sekali ya. Mungkin nomor satu di Indonesia ini di sana kali ya, di Sumatera Utara, narkoba. Nah, ini akan menjerumuskan generasi muda kita ke depan. Ya, bagaimana orang Batak ini nantinya akan terbelakang kalau nggak ditangani mulai sekarang. Karena kita lihat ya, begitu besar Indonesia ini dan suku-sukunya banyak. Kalau bisa kita berlomba-lomba suku ya, supaya siapa yang the best gitu sukunya, itu yang harusnya ke depan misi daripada tokoh agama maupun tokoh budaya. Itu harusnya bukan berarti kita mau beradu, enggak, bersaing yang sehat ya. Kalau bisa suku Batak Indonesia ke depan ini memimpin bangsa ini, membuat yang terbaik ke bangsa ini bagi seluruh bangsa, kan itu harapan kita semua nantinya. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau generasi muda ini sudah ya mentalnya sedemikian, nantinya bagaimana mau maju kan gitu. Nah, jadi kita
kembali lagi kepada filosofi orang Batak, anak koki duha moraun diau itu nanti tidak tercapai lagi itu. Sudah banyak yang ya, ini filosofi ini sangat dalam itu sebenarnya ya. Tapi kalau sudah generasi muda ini nantinya mentalnya sudah demikian, bagaimana anak koki duha moraun diau? Nah, jadi inilah mungkin bahan diskusi yang baik ya. Saya sangat senang agar masukan dari semua nanti bisa merupakan suatu bahan solusi kajian bagi semua yang terkait. Bagaimana kita menyelamatkan generasi muda, khususnya suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Itu aja dari saya. Mungkin dari yang lain, ayo tambahin Bapak Amang yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Dr. Jana John Rambe. Jadi kita melihat perspektif lain dari yang kita sudah buat dalam surat, bahwa ternyata menurut Dr. Janda bahwa adat Batak itu sesungguhnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Sumatera Utara, paling tidak di kawasan Danau Toba, jika diberdayakan. Betul. Dan ada pernyataan beliau tadi, gereja dan adat jangan dipertentangkan, tetapi dalam bahasa Batak tolong terjemahkan hujud sama si RRI, masih tumpahan, saling mendukung, saling mengisi, tidak ada seperti dan agama di sebelah sini, tetapi mereka saling mengisi. Itu menurut Dr. Joner. Dalam sekali beliau datang dari perspektif lain, melihat permasalahan di Sumatera Utara, terutama dengan halak Batak, dengan bangsa Batak. Memang kalau kita lihat dari kemajuan modernisasi dan perkembangan teknologi seperti diungkapkan oleh Batak Center ini tidak membawa kebaikan yang seutuhnya bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan Danau Toba, tetapi dampak negatifnya juga kita lihat cukup besar dan cukup banyak gitu ya, terutama terkait dengan yang tadi disebutkan patologi sosial, yaitu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya bagaimana rentannya anak-anak muda kita terhadap narkoba, misalnya kan gampang sekali dimasukin narkoba, perjudian gitu ya. Kemudian aspek-aspek penyakit sosial yang lainnya semacam pelacuran lah, misalnya pencurian gitu ya. Ini memang menimbulkan keprihatinan bagi Batak Center karena kita lihat, saya kira sama semua karena kita bicara kabupaten kawasan Danau Toba, tapi saya cukup intensif juga memantau Kabupaten Karo misalnya. Hampir tiap hari masalah-masalah ini, penyakit sosial ini menjadi pembicaraan bagi semua pihak, baik gereja, masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya. Tetapi walaupun dah kira-kira ini disuarakan yang agak intensif oleh masyarakat setahun 2 tahun terakhir ini, itu belum ada kita lihat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Tetapi tetap bahkan ada orang mengatakan lebih parah begitu ya. Oleh karena itu saya kira keprihatinan Batak Center inilah menggugah kita semua ya. Walaupun kami kirim surat ke gereja, tetapi saya kira kita semua, apakah itu pejabat daerah, masyarakat daerah, entah itu tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ya, dan semuanya itu kayaknya udah perlu mulai memikirkan. Jadi harapan kita keprihatinan yang disampaikan oleh Batak Center pada hari ini bisa menggugah kita semua, siapa saja, dan kita ini perlu menyatukan pikiran untuk menuntaskan ini, karena ternyata pikiran yang sektoral, fraksi-fraksi ataupun
yang tidak menyatu, ternyata sampai hari ini tidak mampu untuk menghilangkan ini. Oleh karena itu Batak Center berharap bahwa kita ini adalah bersatu padu dari pikiran dan tindakan untuk menghilangkan ini. Karena saya sepakat tadi terhadap apa yang disampaikan Pak Joner. Yang kita paling khawatir dalam hal ini adalah masa depan masyarakat yang sekawasan Danau Toba tadi, yaitu kalau dicekoki dengan hal-hal yang negatif, tentu kita tidak akan muncul generasi-generasi emas ya, ataupun generasi-generasi yang handal untuk membangun bangsa ini di masa akan datang. Jadi inilah keprihatinan kita Batak Center. Saya kira makanya perlu jadi perhatian kita bersama tentang keprihatinan yang disampaikan ini. Karena ini tidak hanya termasuk dampaknya ke patologi sosial tadi, termasuk karakter, adab, akhlak dan sebagainya, tetapi juga adalah kemampuan kita kerja. Seharusnya kemiskinan di Sumatera Utara itu bisa dihilangkan, tetapi karena tiap hari habis pikiran kita ke hal-hal yang seperti ini, barangkali mengurangi daya pikir kita juga. Bagaimana kita berbuat untuk mensejahterakan masyarakat ataupun meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama melalui UMKM-nya lah misalnya gitu ya. Jadi ini dampaknya sangat luas. Oleh karena itu, marilah kita bersatu padu bersama-sama semua, tidak membedakan apa-apa siapapun. Dan kenapa ini disampaikan ke gereja? Bagi saya itu sangat masuk akal diawali oleh gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah salah satu lembaga yang sangat intensif berkaitan dengan masyarakat. Paling tidak gereja ketemu masyarakat di gereja-gereja itu adalah sekali seminggu, ya, berinteraksi. Jadi kita harapkan pesan-pesan yang cukup yang cukup menyentuh hati umat ataupun jemaat itu maunya datang dari gereja-gereja, baik itu pejabat gereja atau pendeta siapa saja pun itu, karena memang kegiatan gereja ini banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat dalam sehari-harinya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Saya di sini mewakili Dewan Pengawas Batak Center. Nama saya Alimin Ginting. Terima kasih. Ya, Horas Maulete, Amang Ketum, Amang Sekjen dan semua pengawas Bendum dan Bapak yang lain. Selamat siang teman-teman media, mitra Batak Center selalu ya, untuk menyuarakan tentang curahan hati dari Batak Center, apa-apa saja menjadi pemikiran kita, kegelisahan kita, khususnya terhadap kawasan Danau Toba di mana orang Batak berada. Nah, saya sebagai kaum perempuan tentu lebih menyoroti kepada perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita melihat sebagai sebuah bangunan kawasan Danau Toba, orang Batak pada khususnya adalah ibarat rumah. Tentu kita ingin membangun seperti apa sih orang Batak yang akan kita jadikan di masa depan, seperti apa itu tergantung kepada pondasinya. Mau bertingkat yang seperti apa, karena visi Batak Center tuh selalu menjadikan SDM yang unggul, orang Batak yang unggul. Nah itu pondasinya harus kuat kan. Jadi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikannya, dari sisi ekonominya, semua harus dibangun sehingga terjadilah masyarakat SDM Batak yang unggul, yang bisa berkompetisi di situasi global sekarang. Pemikiran kedua adalah bahwa arus globalisasi ini memang tidak bisa kita cegah. Dia sudah mengglobal. Kita orang Batak yang tetap punya kearifan lokal dengan akar-akar budaya, tetapi kita juga bagian dari global society. Jadi kita memang masyarakat global. Tetapi benar seperti apa yang dicurahkan Amang Ketum, Amang Sekjen dan yang lain, bahwa tetap harus ada filter. Dalam hal ini gereja kita anggap adalah para tokoh agama, lembaga gereja. Kita harapkan ini menjadi filter utama selain di keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama yang dialami anak-anak kita. Jadi gereja tidak bisa berdiam diri memang. Nah, di sini kehadiran Batak Center ingin berkolaborasi, menyuarakan, bahkan tidak sekedar menyuarakan. Kita ingin ikut aktif. Kalau diberi ruang untuk kita pun mau mengerjakannya. Dengan demikian bisa kita untuk menjawab persoalan-persoalan tadi yang seperti dikatakan Amang Ketum, Amang Sekjen dan Bapak Alimin, Bapak Jona dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Itulah isu itu bisa kita perbaiki dengan berkolaborasi. Nah, saya baru saja kembali dari perjalanan ke
Pakpak Barat, salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba, di mana angka stunting di sana masih tinggi, ada di putaran 29%, sementara target pemerintah adalah 14%, jadi masih jauh. Nah, kami menyasar untuk satu kecamatan saja, Kecamatan Salak, 110 anak stunting. Saya sudah datang ke rumah-rumah warga di sana dan melihat sendiri. Jauh dari yang kita harapkan. Bagaimana ini menjadi SDM Batak yang unggul? Di rumah itu sangat sederhana dan maaf ada yang sangat kotor, sanitasi yang tidak memadai, dengan luas rumah yang seadanya. Bagaimanalah anak kita, anak Batak tumbuh? Kita harapkan menjadi pemimpin di Pakpak Barat, di Dairi, di masa depan. Coba, ayo kita turun melihat itu semua. Kami sudah melihatnya sendiri dan kami mengulurkan bantuan meskipun masih kecil, tapi setidaknya kami berusaha menyalakan lilin di sana. Sebagai juga di Batak Center saya pengkaderan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi. PAD Pakpak Barat itu hanya 5 miliar. Bagaimana mereka bisa survive? Kira-kira seperti itu. Nah, disinilah pemikiran gereja, lembaga-lembaga agama, pendidikan, Batak Center, dan lembaga organisasi lainnya. Yuk, kita tumbuhkan UMKM seperti kata Amang tadi, supaya tinggi, tumbuh ekonomi ini. Ini semua banyak isunya juga, penyebabnya apa? Kemiskinan, kan? Kemiskinan itu menjadi akar dari permasalahan ini juga. Kalau coba kita kejahatan seksual, gimana nggak terjadi? Ruangnya di situ-situ aja, bapak, anak, semua tidur di ruangan yang 1, 3 kali 4 semua di situ. Coba bagaimana ya? Jadi kira-kira demikian yang situasi yang kita hadapi di kawasan Danau Toba, masih jauh dari yang diharapkan oleh negara-negara yang komitmen pada 2015 17 tujuan SDGs itu. Salah satunya mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang layak, sanitasi yang layak, listrik yang terakses semuanya, dan bla bla bla. Itu masih jauh di kawasan Danau Toba. Kita terus berupaya dan kita ingin Batak Center pun ikut di sana. Demikian Moliate Horas. Kebetulan di waktu itu di Baligi bersama Aris Merdeka Sirait dengan Bupati, kami pergi ke tempat itu. Jadi saya nggak ngerti soal beginian kan. Terus saya dengar di situ peristiwa ini. Wah, saya teringat dulu karena saya dulu SD, SMP saya di Baligi, SMA saya ke Bogor mahasiswa dan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Jadi nggak ada pikiran yang begini. Setelah saya renungi begini, kok bisa begini ya? Padahal sebenarnya yang saya tahu waktu SD maupun SMP saya yang selalu diberikan oleh ibu saya bahwa orang Batak itu adalah orang yang baik. Ada istilah dulu kalau di sana waktu saya kecil, sisa ada anak, sisa ada buru, ya kan? Jadi anak itu diajar bahwa setiap yang di atas umurnya atau bapak orang lain adalah bapak bersama. Di kampung pun semua menyatakan bahwa sisa ada anak, sisa ada buru. Jadi ada misalkan kenakalan anak orang lain yang di situ, kita bisa negor, bisa juga memukul. Karena kesepakatan anaknya juga, tapi bukan memukul dengan pemikiran bahwa itu benci, bukan. Nah, apalagi ke guru. Nah sekarang saya lihat di Toba itu nggak ada lagi tuh, nggak ada kan. Nah kembali kepada cerita yang tadi, saya berpikir setahu saya diajar mama saya dulu waktu SMP di sana itu orang Batak itu sangat baik terhadap perlakuan dan perhatian terhadap pelecehan. Contohnya apa itu? Saya masih ingat sampai sekarang. Petuah katanya kalau orang Batak itu punya inang bau ya. Kalau kita bicara dengan inang bau, katanya nggak boleh lihat inang bau kita ngomong. Dinding itu saya berbicara dengan dinding, inang bau saya juga berbicara dengan dinding. Artinya kan memang sudah diprediksi rupanya orang Batak itu sensitif terhadap ini. Akhirnya waktu itu kembali ke cerita tadi, kami uruslah ini, korban ini, ternyata dia sudah hamil. Wah, kaget saya kalau hamil. Jadi waktu bertemu dengan orang tuanya, ini saya cerita sedikit, memang ngeri juga. Saya tanya, kok kamu Inang kok tahu anakmu hamil? Dari mana kau tahu? Aku bilang kan, saya tadinya nggak tahu.
Abang, jadi kamu tahu dari mana? Rupanya di orang Batak itu begini. Ada ibu-ibu mungkin itu buru itu tahu kan, katanya kalau gadis itu labiak, tahu nggak ininya? Nah, kalau tebal katanya itu ada pertanda kemungkinan hamil. Dari situlah ibunya tahu. Jadi tadi dia nggak tahu bahwa diperkosa sama itonya dan diperkosa dengan suaminya. Pendek kata, ini jadi sudah hamil. Terus saya tanyalah ibunya, ngeri juga memang. Saya tanya, Bu, saya bilang ini gimana ini? Rupanya udah hamil, sudah. Saya kasih pertanyaan 2. Ibu harus jawab. Menurut ibu ini apa kita gugurkan aja? Saya bilang, gugurkan supaya kamu nggak tahu lagi nanti ini anak itomu atau anak suamimu. Itu satu. Kedua, saya tanya lagi, gimana kalau ini? Biarkan aja deh, masa bodoh. Mau apa? Pokoknya kan ini orang sudah hidup. Tuhan tidak akan menyetujui. Atau gimana? Pilihlah yang 2 itu. Dipilihlah sama dia sesuai dengan hati saya apa itu. Teruskanlah anak ini lahir ke dunia. Pendek kata, aku waktu itu nguruslah ke rumah sakit, jadilah ini. Jadi ada fotonya, aku gendong dia, wah tambah cucu saya. Latar belakang ini perlu saya kasih tahu karena saya sebenarnya nggak tahu apa-apa terhadap ini. Dan setelah itu saya kerjakan di sana, saya waktu itu berpikir, saya mau lakukan apa di Toba ini sendiri saya. Apa yang saya lakukan Tuhan saya ini kan. Akhirnya waktu itu entah kenapa sudah dalam hati saya memutuskan saya akan tetap tinggal di Toba sampai saya mati. Sudah melihat begitu. Akhirnya saya kerjakan begini. Bagaimana saya Tuhan membentuk mereka? Saya punya duit terbatas. Nah, terus dalam hati kecil saya bilang gini, udah saya dirikan aja sekolah minggu. Saya dirikan aja PAUD. Saya bikin itu menurut saya mungkin bisa mengurangi yang begitu dengan upaya saya. Pendekatan begitulah. Selama 10 tahun saya di sana kurang lebih sudah saya uruslah 100 orang lebih anak yang diperkosa bapaknya bersama-sama dengan opungnya, orang lain segala macam. Itulah yang kejadian di Toba Amang. Ternyata saya selidiki, kenapa bisa begini? Saya kan lihat, udah 10 tahun, kenapa begini? Setiap ada korban, saya selalu jemput korban di sana ngeri. Karena kantor polisi itu kan jauh dari kampungnya. Jadi dia sudah datang kantor polisi, balik lagi. Terus nggak diproses oleh polisi. Kutanya, kenapa nggak diproses? Saya datang kantor polisi, kenapa kamu nggak ini? Gini Amang, saya telepon dia nggak bisa datang. Ya kan? Nggak datang. Saya pergi ke yang bersangkutan. Kenapa kamu nggak datang? Dari mana duit saya? Apa yang saya buat? Soalnya jauh. Akhirnya kayak orang gila lah saya. Selalu lah saya jemput korban, ibunya, bawa ke kantor polisi, proses di sana, bawa ke rumah sakit untuk untuk melihat kejadiannya benar apa enggak. Itulah saya kerjakan selama 10 tahun. Lihatlah kesimpulan yang dibilang Inang tadi. Saya sekarang bikin program di sana. Kebetulan di Toba sekarang saya dirikan 3 komunitas. 1 Batak Center Toba, 2 Lembaga Perlindungan Anak, dan 3 Komunitas Peduli Pembangunan Toba. Itulah yang saya buat. Dan sekarang itu program saya sudah buat sekarang itu, bahwa tahun depan mulai, itu yang dibilang Inang tadi. Saya berpikir begini, kenapa kejadian begini? Memang tidak lari daripada kemiskinan. Itu kemiskinan itu yang dibilang Inang itu tadi. Mereka anaknya perempuan laki-laki kamar cuma 2 atau kamar cuma 1. Yang lebih terakhir, yang tragis, sebelum meninggal Aris Merdeka Sirait, saya pergilah ke rumah korban. Ternyata kamarnya juga 1. Terus di sana itu kamar mandinya terbuka, tapi terbuka dari dalam karena dipagarkan dengan bambu. Jadi orang luar nggak bisa lihat, tapi kalau dari dalam bisa kelihatan. Nah saya ceklah, kebetulan Marga Nabi Tupulu ini tukang beca. Rupanya dia suka mabuk. Malam-malam dia datang, anaknya perempuan atau siapapun di situ dilihat.
udah mabok lagi. Itulah berarti ini kemiskinan. Kedua, makanya sekarang ada program saya mulai tahun depan akan dari sana bedah rumah. Saya cobalah cari duit dari mana, masa bodoh, bagaimana, apa dari Pemda, dari mana, itulah. Jadi memang begini, saya nggak tahu ya. Sebenarnya HKBP sudah saya dekati, ya. Sampai-sampai suatu saat saya diundang jadi narasumber untuk mengenai khusus pelecehan ini waktu konferensi ibu-ibu se-Indonesia. Saya memberikan presentasi mengenai pelecehan seksual. Tapi memang mungkin berlain memang. Ini saya terima kasih surat ini. Ini kan hasil pembicaraan kita mungkin 1-2 tahun yang lalu kan. Supaya membuat ini, saya sangat senang. Sebenarnya ke Epur saya udah ngomong. Ke Pareses saya udah ngomong. Saya nggak tahu setan apa sekarang yang datang di Tapanuli. Karena biar kita tahu ini, sebenarnya Toba, Kabupaten Toba lah saya bilangnya, itu kalau saya pikir 60-70% itu HKBP. Itu HKBP, yang lain itu kecil-kecil itu. Tapi kok nggak ada perhatian. Apalagi memang seperti dibilang Amang Sekjen tadi, memang memprihatinkan pemilihan di sana, pemilihan apa pakai duit kok. Bupati juga begitu. Jadi saya waktu lagi pemilihan sekarang saya bingung. Siapa yang mau saya dukung? Semua duit. Jadi ya udahlah. Saya pikir yang penting saya dukunglah bupati yang didukung masyarakat. Kalaupun didukung masyarakat secara tidak legal, pakai duit, ya masa bodoh lah. Habis siapa yang mau dipilih lagi? Jadi itulah yang saya pikir. Ini udah terima kasih banyak ini, ya. Jadi cobalah kita, karena memang tenaga saya sudah berkurang sekarang, suara pun sudah berkurang. Tapi memang bukan hanya, ada juga salah satu yang saya lihat teman saya ini Tambunan, adik saya, dia kan orang berhasil dari itu ini. Tapi Kak, ini masih mending, sering dia datang ke sana karena dia punya ada Batak kan, bagus lah. Tapi banyak perantau-perantau orang Toba yang tidak pernah lihat ke sana, gitu ya. Jadi saya pikir juga ini orang-orang perantau ini, termasuk anda lah. Saya mau tahu, mau cek sekarang. Paling kalau kita bikin rapat kan di Jakarta biasanya kayak gini lah, bagus sih, bukan tidak bagus ini. Tapi harusnya yang begini pun harusnya sekali-sekali kita lakukan di Toba supaya mereka tahu, ya kan? Kita undang mereka. Jadi itulah mungkin banyak yang mau saya cerita. Tapi saya pikir udahlah, artinya dengan ada gerakan ini Amang Ketua, saya sangat salut sekali, dan teman-teman juga di sini ada Raja tadi kan? Raja Hasadaun. Ya, marilah kita bersama-sama. Tapi diskusi boleh. Tapi yang paling banyak itu ada juga sekarang kan Batak apa gereja itu selalu kami diskusi di medsos. Saya bilang gini, percuma saya kalau diskusi ini kebanyakan ini. Berbuatlah Anda. Buatlah pilot project di Toba itu apa, atau di Samosir. Ada sedikit lah biar kita lihat orang Toba itu biar lihat.